Baik, kali ini saya akan lanjutkan tutorialnya, yaitu menambahkan validasi pada inputan insert data maupun edit data. Sini langsung aja, contohnya ya. Di sini tuh pas insert data kan, misalkan insert data tidak diisi gitu semuanya. Langsung aja insert data. Nah, sini error ya, error katanya kolom nama ini tidak boleh nol ya, harus nol, jadi tidak boleh kosong, atau kata lain itu harus diisi si inputan nama ini. Supaya tidak terjadi hal ini, maka kita itu harus melakukan validasinya, validasi inputan. Nah, di sini nanti itu ada validasinya. Kita masuk dulu ke dokumentasi Laravelnya, cari aja validasi, validation. Dalam video ini saya akan menggunakan ini ya, yang sederhana ya. Nah, ini contohnya, ini simple ya, yang simple ini ambil aja ini. Nah, sebelum dimasukkan ke database ya, si datanya itu sini si request itu ada pengecekan dulu. Sini title ini nama inputannya ya, nama inputan yang ada di sini, yang ada di form ya. Contoh di create. Nah, ini segini. Nah, ini full name. Kemudian ini si validasinya ya, yang diperlukan. Pertama itu require ya, berarti di sini si inputan title ini tidak boleh kosong. Kemudian misalkan ada tambah lagi validasinya, garis tegak ya, ada simbol garis tegak, kemudian unique. Unique ini maksudnya itu jadi si title ini harus unik ya. Kemudian di sini tambahkan lagi maksimalnya itu 255 karakter ya. Jadi nama inputan ini, inputan karakter yang ada di title ini, maksimalnya itu inputan itu 255 karakter. Kemudian kalau ada lagi validasinya ya, inputan barunya, jadi koma dulu. Kemudian masukkan lagi, aku sama ya seperti yang ada di yang pertama ini, title ini. Tapi yang beda ini, contohnya itu bagian inputan body ini cukup untuk require aja gitu. Jadi hanya satu untuk validasinya. Ini untuk validasinya, contohnya sederhana. Kemudian lanjut di sini untuk menampilkan itu display error ya. Oke, menampilkan pesannya. Kalau misalkan ada validasi yang tidak terpenuhi gitu, maka ditampilkan. Ini contohnya tuh source code ini menampilkan itu seluruh ini ya, validasi ya. Jadi tidak satu-satu. Langsung aja seluruh yang ada formnya, yang ada validasinya. Langsung aja ya, kita implementasikan. Berarti pertama itu di controller kontaknya, buka aja, kita coba di bagian insert data ya. Pertama itu berarti request, kemudian validasi, validate ya. Koma dulu, kemudian masukkan arraynya. Pertama itu nama inputannya itu ini ya, full name. Kemudian yang kedua itu nomor telepon, email, dan alamat, address ya. Address, full name. Dan validasinya itu pertama itu tidak boleh kosong, berarti require. Selanjutnya contohnya misalkan maksimal inputan itu, karakternya itu kita cek di database-nya 30 ya untuk nama, email 50, nomor telepon 15, si alamat 100. Oke, misalkan kita coba ya untuk namanya ya, maksimal itu 30. Lanjut, koma dulu, kemudian lanjut lagi nama inputan kedua itu nomor telepon, phone,
masukkan, karena sama ya, harus ada ini, harus diisi require aja. Saya cukup ya, satu aja. Dan email sama juga, cukup satu. Kemudian alamat. Address. Misalkan mau tambahkan lagi, misalkan untuk validasi inputannya itu yang bagian misalkan di telepon ya, tinggal tambahkan simbol garis tegak ini, masukkan nama validasinya. Sementara segini dulu ya, cukup. Setelah itu ini sudah dibuat validasinya, kita ambil sekarang di bagian ini ya, menampilkan alurnya ya. Ambil aja ini, create. Saya simpan di atasnya form ya. Kita rapikan dulu. Kemudian save. Sekarang kita coba. Misalkan ini kosong dulu ya. Kosong dulu, kita simpan. Oke, berhasil ya, muncul validasinya, pesannya. Itu kan nama full name harus diisi ya, require. Telepon juga, email. Sekarang kita isi satu aja. Oke, sekarang hilang ya bagian full name, tapi di sini inputannya hilang juga ya, tapi dianggapnya itu sudah diisi. Nah, supaya muncul lagi di sini, tapi yang lain ya masih kosong ya, karena tadi itu tidak diisi ya. Sekarang lanjut lagi nih, ada perbaikan di sini pas insert data kan, langsung hilangkan inputannya, tidak diisi lagi di sini. Caranya itu di bagian inputannya itu kita set ya value nya, masukkan aja old, kemudian nama inputannya itu full name, kita save. Awal dulu dari awal ya anak misalkan, save. Oke, sekarang ada ya, kita hilangkan sekarang. Oke, sekarang muncul lagi validasinya, masukkan lagi ya. Oke, nah hilang. Sekarang value-nya ada, berarti yang lanjut ya bagian telepon juga, email sama alamat juga. Ambil ini, tinggal ganti ini tengahnya, skinya ini nomor telepon ya, phone yang bagian email. Ini alamat karena menggunakan teks area, berarti ambil aja ini cukup segini, save di sini. Address, alamat. Dari awal refresh dulu ya, nomor teleponnya 08. Ini untuk inputan nomor teleponnya belum ada validasinya. Tadi itu hanya untuk tidak boleh kosong ya. Ini juga email juga. Oke, tinggal satu ya. Nah, sekarang kita coba kalau inputan ini, inputan nama itu masukkan lebih dari 30 karakter. Muncul sekarang ya. Oke, melebihi 30 karakter katanya. Sekarang hilangkan, kita isi semua alamat, kita save. Oke, berhasil sekarang ya. Nah, masuk. Sekarang kita edit, ini kita hilangkan, kita save,
otomatis saya error juga karena belum divalidasi. Sekarang tinggal ambil aja karena masih sederhana ya ini. Ya kita simpan lagi di update ya. Metode update itu di mana ya, cari so edit, nah ini save, terus jangan di sana ya, simpan itu di sini aja. Kemudian yang create ini ambil juga ya, yang errornya itu segini berarti ya. Kelebihan ambil, kemudian diedit, tinggal simpan di sini, save. Itu dari awal lagi. Sekarang ini ya anak kosong namanya. Oke, ini masih ada ya ternyata, karena di bagian edit ini, yang bagian nama ini belum digantikan ya, masih ngambil lagi dari data yang awalnya. Misalkan yang lain ya, kita hapus ini, berubah ya validasinya, tapi ini masih ada. Nah, supaya hilang, kali ini masih ada ya, caranya tuh sama ya, menggunakan alt tadi kalau mau ya. Ini opsional, masukkan juga ini nama inputannya yaitu full name. Nah, di sini koma ya. Nah, jadi ada dua parameter. Ini nama inputannya, kemudian ini value awalnya. Kalau tadi kan di bagian create itu awalnya kan kosong ya, jadi tidak perlu di sininya set datanya. Kalau update atau edit sini pastikan awal itu pasti ada datanya, jadi di sini tambahkan awalan datanya, simpan di ini. Lakukan ya hal yang sama pada yang lainnya. Udah. Dan sekarang font koma, email, salah. Nah ini alamat juga ya. Save. Sekarang kita coba, ambil aja awal ya, kita hapus ini. Nah sekarang ini ya menghilang ya karena udah dihapus. Masukkan lagi. Oke, berhasil diupdate ya ini. Ini hapus kan. Nah kosong ya. Oke, berhasil ya bagian ini. Misalkan kita itu gak mau ini, gak jadi update data, tinggal tambahkan aja ya button sini cancel. Jadi nanti itu balik lagi ke halaman utamanya, nanti ke sini ya. Langsung aja ke sini. Luar aja ya, luar form. Tapi lebih tepatnya ini menggunakan kelas ya, si hyperlink.
Oh, ini kan tinggal paste ya. Warna ini sini. Sini URL-nya masukkan aja. Halaman utama. Ini bukan cancelnya. Cancel. Oke, berhasil ya. Tapi ya masih ada ya ini. Sekarang diganti ini, atau kosongkan, kemudian set. Oke, kosong kan, tapi di cancel. Tapi ya datanya masih ada. Berhasil ya untuk validasinya, sederhana ya. Ini sederhana. Kalau misalkan mau tambah lagi ya, masih banyak ya cara-caranya ini. Bisa di custom si pesannya ini. Nah, ini serunya kita itu menggunakan ini hanya satu ya. Ini ada ya contoh yang menggunakan email. Tuh, kita gunakan ya yang email. Kemana nih? Kok hilang? Di atas ya. Oke, contohnya email ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti itu tinggal aja ambil aja ini. Yang sini. Simpan di email. Set. Kita coba. Sembarang aja cukup. Nah, ini gagal ya, karena emailnya harus benar ya. Nah, di sini maksudnya email ini tidak ini ya, tidak sesuai. Oke, tersimpan ya sekarang.